Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, di video kali ini kita bakal coba bahas alat kecil, murah tapi banyak manfaatnya, teman-teman. Yaitu di sini adalah PoE injektor ya. Ini barang baru datang, saya coba pesan ya. Biasanya teman-teman ataupun senior-senior mengenalnya PoE itu besar ya, bentukannya kotak. Seginilah kira-kira ya. PoE ada yang 4 port, ada yang 8 port, ada yang 16 port, bahkan ada yang 32 ke atas. Ya, itu biasanya digunakan untuk CCTV ya. Biasanya untuk PoE ini CCTV, terus akses point ya. Contohnya kayak Ubiquiti ataupun Ruji ya biasanya. Itu juga menggunakan PoE injector ya ataupun alat pemancar sinyal ya. Biasanya menggunakan PoE. PoE itu apa Mas artinya? Nah, itu keren teman-teman pertanyaannya. PoE itu adalah singkatan dari Power of Ethernet. Ya, jadi PoE itu adalah alat yang bisa membawa jaringan ya. Jadi kan ini kabel jaringan nih, kabel anggaplah kabel LAN. Ya, kabel ini kan biasanya kalau kita colok membawa jaringan aja teman-teman. Tapi apabila dia memakai PoE ya, PoE atau PoE injector, dia membawa jaringan sekaligus power ya, power ataupun power supply untuk alat tersebut. Contoh misalnya ya, ini stok yang IP cam habis teman-teman ya, saya kasih contoh menggunakan IP analog aja ya. Kisahnya ini kamera IP cam ya. Jadi biasanya untuk IP kamera itu biasanya menggunakan PoE ataupun adaptor terpisah. Ya. Ini kita taruh sini ya, teman-teman. Ini adanya analog ya, teman-teman, tapi kita anggap aja PoE. Kita anggap aja IP cam ya. Ya, ini ada kamera. Anggap aja ini kan analog nih, kita anggap aja IP cam atau ini deh. Akses point aja deh. Router. Ya, anggap aja lah ini router TP-Link ya. Router TP-Link ini bisa support PoE ya. Contoh misalnya nih dari kita pakai kabel satu lagi berarti ya. Mana ya? Kabel ini deh. Nih kabel LAN misal ini ya. Mas, saya pengen pasang CCTV Mas, dan kamera saya sudah support PoE. Oke, misal nih ya, misal ini adaptor ya. Ini saya pernah coba ya, ini untuk suplainya 12 volt ya teman-teman. Saya belum pernah nyoba yang 24. Bisa apa enggaknya saya belum pernah coba ya. Ini kita coba di 12 volt. 12 volt. Nah, kalau sistem CCTV dan juga akses point kan biasa ini nempel sini nih. Ya, kabelan di mana namanya? Di router. Nah, dari kabelan ini, dari router ini masuknya ke LAN teman-teman. Ceklek, masuk tek. Nah, jadi dari router ini mentransfer data. Cuma data. Nah, sedangkan untuk PoE ini kita klikkan dulu kan. Tek. Nah, PoE ini membawa data sekaligus power buat kamera. Nih, ini kamera nih. Ini goyang. Nah, misalnya anggap aja dah ini IP cam ya. Ini kan analog nih, anggap aja IP cam, ceklek di sini. Nah, jadi yang untuk power ini yang di kamera ini tidak dipakai karena dia sudah menggunakan PoE. Ya, ini PoE nih. Jadi tinggal ceklek. Yang ini nggak usah dipakai buat power, nggak usah dipakai. Nanti kamera bakal langsung aktif dan juga membawa data internet ataupun data IP dari komputer ataupun dari NVR ya yang disediakan oleh perangkat tersebut. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi ini kita coba on kan aja dulu ya teman-teman. Masalahnya saya nggak ada stok IP cam teman-teman. Ataupun kamera WiFi ya, SFIS ataupun IMO. Ini saya nggak ada nih, adanya analog aja nih. Tapi nggak apa, kita buat belajar teman-teman ya. Ini saya masukin lagi sebentar, biar nggak berantakan. Ya, biar teman-teman nggak bingung juga untuk pemula.
maksudnya LAN itu apa sih, maksudnya PoE itu apa sih gitu kan. Bentar ya, kita masukkan dulu untuk kamera analognya. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk LAN itu ini LAN nih. Nah, jadi kabel ini membawa data internet dari router ya, router ini menyediakan internet. Dia mentransfernya melalui kabel ya, bisa juga WiFi ataupun kabel ya. Kabelnya masuk ke sini ke LAN. Tek. LAN-nya mengeluarkan data nih dari PO ini keluar nih. Nah, tadi ini keluar. Nah, keluar ini membawa tegangan 12 volt, ada yang 24, bahkan ada 40 volt. Nah, tergantung dari bebannya ya. Bebannya ini mau berapa volt. Kalau seandainya dia 12 ya pakai adaptor 12 suplainya. Kalau seandainya 24 ya pakai 24, tapi saya belum pernah pakai yang 24 volt ya, teman-teman. Rata-rata saya pakai 12. Ya, ini tinggal dicolok ke kamera ataupun ke router ataupun yang kemanapun yang dia support PoE. Jadi tidak perlu adaptor lagi buat menghidupkan perangkat di ujungnya sini karena sudah ada powernya. Paham? Oke, kita lepas. Ini kita colok ya. Nggak apa-apa deh, saya berkorban satu. Oke, nah 12 volt. Ya, ini 12 volt ya. 12 volt paling bawah. Dia on. Aktif. Power aktif. Nah, di sini keterangannya dia tidak, saya tanya ke penjualnya biasanya 12, tapi nggak tahu nih apakah 24 volt mampu. Kalau seandainya memang mampu berarti bagus. Tapi apabila tidak mampu dia bakal mati lampunya. Kita bakal coba. Ini ya, ini adaptor universal. Biasanya di channel-channel lain dibahasnya cuma 12 volt ya, ataupun di bawahnya. Kalau di bawahnya udah pasti normal. Kita coba naikkan ke 15. Apakah dia mati? Ya, untuk kita naikkan ke 15, lampu powernya super terang, menyala lebih terang. Yang saya takutkan apabila mencapai 24, ini bakal mati. Rusak ya. Karena saya masih ada 3, saya coba dulu deh. Ya, apakah memang dia batasnya 15 masih oke. Ya, ini 15 volt masih oke nih ya teman-teman ya untuk PO injektor. 15 oke nih. Kita naikkan ke 16. 16 masih oke ya, 16 masih oke. Ya, patokan ke sini dan juga ke power universalnya. Kita naikkan ke 18, apakah dia mati? Kalau mau mati berarti maksimal hanya di 16. Ini 18 masih hidup, oke. Kita coba ya, bodinya tidak ada panas sama sekali. Kita coba ke 19 volt ya. Kita coba ke 19 volt. 19. Oke, 19 masih nyala. Masih oke. Nggak ada panas di bodinya. Ya. Kita lanjut ke 20. Apakah 20 mampu? Oh, mati ya. Mati teman-teman. Oh, apa kabel saya yang mati ya? Oh, kabel saya yang kendor teman-teman. Sorry. Ya. Jadi 19 volt masih oke. Kita masuk ke 20 volt. Oke, 20 volt masih oke. Masih kuat. Ya. Terakhir ya, ini volt tertinggi di adaptor universal adalah 24 volt. Kita coba. Masih hidup. Ya, berarti untuk PO injektor ini bisa sampai 24 volt. Ya, saya kira juga hanya 12 volt, ternyata bisa sampai 24 volt. Kemungkinan besar untuk outputnya juga 24 volt, teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar untuk outputnya adalah 24 volt. Kalau seandainya inputnya 12 volt ya berarti outputnya 12. Kalau seandainya inputnya 24 berarti outputnya 24 volt. Nggak bisa kalau seandainya dari powernya 12 keluarnya untuk ke kamera itu 20, nggak bisa. Dia tergantung dari input adaptornya. Ini nanti coba saya pelajari lagi teman-teman ya. Saya bakal coba supply 40 volt atau 42 volt. Ya karena biasanya untuk PoE itu biasanya ada yang 24 volt, ada juga yang 40 volt. Ya ini untuk 24 volt aman, tapi belum saya coba pakai beban ya. Belum saya coba pakai beban ke kamera. Ini untuk aman ya. Jadi untuk PoE injektor ini dia bisa supply sampai 24 volt. Ya, masih aman.
Tapi untuk 24 ke atas saya belum tes, mungkin nanti kedepannya bakal saya buat videonya. Ya, jadi jangan lupa teman-teman, untuk LAN adalah untuk transfer data, sedangkan PoE adalah Power of Ethernet. Jadi dia mentransferkan data sekaligus menyalurkan power, ya, entah itu power 12 volt ataupun 24 volt. Ya, sejauh ini kita coba 24 volt masih aman ya. Jadi ini dobrakan baru biasanya untuk teman-teman YouTuber juga, biasanya dia review ini hanya sampai 12 volt. Tapi ini saya coba 24 volt, masih worth it. Oke, bisa teman-teman coba dan teman-teman kasih sarannya ke saya apakah memang 24 volt apabila diberi beban masih oke apa tidak. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman untuk penjelasan kali ini mengenai PoE injektor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.